Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Komputama Majenang, kampus dengan akreditasi B yang menjunjung tinggi nilai-nilai integrasi. Kampus satu-satunya yang ada di Majenang dengan memiliki jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kampus ini memiliki parkiran yang luas serta dekat dengan Jalan Raya Majenang Cimanggu, sehingga mudah diakses. Kampus ini memiliki aula yang sangat luas serta memiliki gedung 4 lantai. Kampus ini juga memfasilitasi ruang kelas dengan nyaman, terdapat proyektor, AC, serta TV LED untuk proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Rizkyana dari program studi Sistem Informasi akan mempresentasikan materi mengenai globalisasi dari mata kuliah Manajemen Strategis. Selamat menyaksikan. Kita langsung mulai saja ke materinya, globalisasi. Nah, dalam era globalisasi, bisnis dan ekonomi ikut terpengaruh. Batasan antar negara menjadi semakin kabur pada saat teknologi komunikasi semakin jauh. Hal ini mendorong banyak pelaku bisnis untuk masuk ke bisnis global. Nah, 3 faktor utama dalam globalisasi. Yang pertama ada pendekatan. Manajer sekarang bekerja dalam kedekatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua, lokasi. Lokasi dan integrasi dari organisasi yang beroperasi melewati beberapa batas internasional merupakan bagian globalisasi. Yang ketiga, sikap. Globalisasi mengacu pada sikap baru, terbuka, mengenal dan mempraktekkan. Selanjutnya, globalisasi dan daya saing. Daya saing merupakan topik yang sering dibicarakan akhir-akhir ini di antara para manajer dan pejabat pemerintah serta dalam berita media. Yang kedua, daya saing atau competitiveness merupakan positif relatif dari salah satu pesaing terhadap satu pesaing yang lain. Selanjutnya, kemampuan bersaing. Suatu kemampuan atau keadaan yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari rata-rata dalam suatu industri tertentu. Potter, ahli ternama dalam hal persaingan, telah mengamati bahwa sementara banyak orang berbicara mengenai daya saing di antara bangsa-bangsa, mereka tidak selalu menggunakan kriteria daya saing yang sama. Ada 2 kriteria manfaat dari globalisasi. Yang pertama, posisi relatif masa kini melihat ke masa depan. Daya saing dapat disebut sebagai kesiapan suatu bangsa untuk interaksi daya saing untuk masa depan. Agar lebih kompetitif, artinya dapat bersaing dalam merebut pasar. Untuk kriteria untuk mendapat lebih kompetitif dilihat dari upah pekerja dalam suatu negara, serta tingkat pendidikan dari angkatan kerja suatu negara. Selanjutnya, ada posisi relatif masa kini dari masa lalu ke masa kini. Daya saing juga digambarkan sebagai benchmark untuk prestasi yang telah berlalu agar dapat kompetitif untuk mencapai peringkat yang diinginkan. Ukuran kriteria untuk dapat lebih kompetitif dilihat dari bagian pasar dunia dari suatu negara. Yang kedua, standar kehidupan suatu negara. Selanjutnya, ada perusahaan multinasional atau multinational enterprise yang disingkat dengan M&A. Sebuah perusahaan besar dengan operasi dan divisi yang tersebar di beberapa negara tetapi dikendalikan oleh satu kantor pusat secara sentral. Dalam membuat keputusan investasi, manajemen multinational enterprise harus menilai 3 faktor. Yang pertama, ekonomi suatu negara, tersedianya infrastruktur. Yang kedua, resiko politik. Dan yang ketiga, kecocokan teknologi pada budaya yang berbeda. Selanjutnya ada investasi portofolio. Nah, investasi dalam aset asing, sebuah perusahaan membeli saham dari beberapa perusahaan yang memiliki aset asing tersebut. Yang kedua, investasi langsung, yaitu investasi dalam aset asing yang dikelola secara langsung.
Selanjutnya, ada dampak M&A pada negara tuan rumah atau host country. Yang pertama ada keuntungan. Nah, dalam keuntungan ini terdapat pajak yang bertambah besar, yang kedua semakin meningkatnya lapangan pekerjaan, yang ketiga alih teknologi, dan yang keempat ekspansi modal, yang kelima pengenalan industri-industri khusus, dan yang terakhir pengembangan sumber daya setempat. Lalu, di kerugiannya terdapat mengambil laba yang terlalu besar, menguasai perekonomian lokal, dan yang ketiga mencampuri pemerintahan lokal, yang kelima tidak mampu membantu pengembangan perusahaan lokal, yang keenam mengambil tenaga lokal yang paling berpotensi, dan yang ketujuh tidak berhasil dalam pengalihan teknologi yang paling maju, dan yang terakhir tidak mau memahami kebiasaan hukum dan kebutuhan setempat. Selanjutnya ada keluhan M&A terhadap host country. Yang pertama, ada batasan keuntungan. Yang kedua, pembebanan sumber daya yang lebih mahal. Yang ketiga, aturan yang terlalu mengeksplorasi. Yang keempat, batasan devisa. Yang kelima, tidak memenuhi kewajiban perjanjian. Selanjutnya, dampak M&A sendiri pada negara itu sendiri, yaitu lebih pada pengaruh yang merugikan seperti mengalir keluar investasi asing, berkurangnya pendapatan dari ekspor, dan melemahnya neraca pembayaran nasional. Pada poin ini ada tahap-tahap dalam memasuki pasar internasional atau go internasional. Yang pertama, ada ekspor dan impor. Nah, apa sih ekspor? Ekspor itu merupakan menjual suatu barang atau komoditi yang diproduksi dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Nah, sedangkan impor merupakan proses membeli produk dari luar negeri untuk dijual di pasar dalam negeri atau untuk dikonsumsi di dalam negeri. Selama ini, ekspor di Indonesia ke luar negeri masih lebih banyak produk yang bersifat bahan mentah atau setengah jadi. Yang kedua, ada lisensi, menjual hak atau merek dagang atau proses yang telah dipatenkan atau material yang telah memiliki hak cipta. Yaitu yang ketiga ada franchise atau warabala. Nah, bentuk lisensi di mana pembeli lisensi ini membeli satu paket komplit, mulai dari merek dagang, peralatan, material, maupun pedoman pengelolaannya dengan ruang lingkup sesuai perjanjian. Contohnya seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Poin selanjutnya yaitu ada usaha bersama atau joint venture, bentuk usaha bisnis internasional yang berlokasinya itu di luar negeri dan dilakukan melalui kerjasama kepemilikan dengan rekanan lokal. Selanjutnya, global strategic partnership, bentuk aliansi dengan satu atau lebih organisasi luar negeri untuk memanfaatkan kesepakatan di negara lain, atau dengan meraih keunggulan dalam suplai ataupun produksi. Selanjutnya ada wholly owned subsidiaries, merupakan investasi ke negara lain dengan kepemilikan penuh dan kontrol penuh. Strategi ini dapat diambil kalau investor memiliki label kepercayaan yang tinggi akan keberhasilan bisnis investasi di luar negeri tersebut. Nah, slide yang terakhir yaitu ada manajer dan praduga. Yang pertama ada manajer ethnocentric, sikap bahwa kebiasaan manajemen di negara sendiri lebih baik daripada di negara lain dan dapat diekspor bersama dengan barang dan jasa organisasinya. Yang kedua ada manajer polycentric, sikap yang mengatakan karena kebijakan manajemen negara asing lebih baik dipahami oleh personalia manajemen negara itu sendiri. Organisasi induk harus mengandalkan pada kantor asing itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, manajer geosentrik, sikap yang menerima persamaan maupun perbedaan antara kebijakan domestik dan asing, serta dengan demikian perusahaan untuk mencari keseimbangan antara unsur-unsur yang paling efektif. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.